Halo para sedulanis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Andi di channel Klinik Tani TV. Ya para sedulani, pada pagi hari ini kita sedang mengamati lahan ini. Nah ini saya sedang mengamati tanaman ori saya yang sudah seperti ini ya. Salah satunya ini efek dari pemberian pupuk dan juga nutrisi yang sudah kami kasih. Alhamdulillah mulai ada perkembangan. Dan juga kita mau lihat-lihat yang lain lagi, apa yang sedang dialami di lahan ini, entah itu penyakit ataupun yang lain seperti serangan hama. Kita akan cari-cari tahu dulu. Yuk kita setting dulu tanaman di lahan. Yuk. Ya para petani, seperti yang kalian ketahui ya, terutama di wilayah saya ini di Logorjo Temanggung, ya, mungkin sekitaran Temanggung ini sama ya. Saat ini cuaca di bulan Februari pertengahan di tanggal 10 sampai saat ini tanggal 20-an lah. Nah itu kan cuacanya kembali hujannya, wah intensitasnya sangat tinggi lagi Pak Petani. Nah, sehingga menyebabkan beberapa penyakit itu nanti akan muncul lagi. Nah, ini sungguh tidak terduga oleh BIPP nih, Badan Informasi Pemerhati Pertanian ya Pak Petani. Itu karangan saya aja, maksudnya lingkup pertanian di daerah sini ya. Sehingga bakal menyebabkan itu intensitas hujan tinggi itu mungkin pertama bercak daun pasti, kedua mungkin bercak daun ada dua ya, bercak daun karena jamur dan juga bakteri, ya itu dua-duanya pasti ada yang masuk. Untuk fusarium juga busuk batang, nah itu pasti juga masuk. Nah ini saya kasih contoh seperti tanaman saya ini sudah diagnosanya mungkin kalau seperti ini mungkin fusarium ini. Ya ini salah satu lah ya, semoga tidak merambah ke yang lain. Terus kita susunkan lagi. Ya mungkin itu baru satu karena efek hujan yang tinggi tadi. Nah ini Pak Sudani, obat-obat yang sudah saya gunakan itu alhamdulillah seperti ini ya. Walaupun ini ada yang busuk batang dulunya, tapi tetap lanjut tanamannya, tetap bisa berbuah. Nah itu nanti saya kasih tahu obatnya apa saja yang sudah saya gunakan. Yuk lanjut kita spill lagi sambil mencari efek dari curah hujan yang tinggi di pertengahan Februari ini seperti apa efeknya pada tanaman. Yuk kita spill lagi, cari-cari yang lain. Ya kita lanjut spill dulu ya para petani. Ini di yang sebelah sini kan tanaman OR tapi ini sudah mulai bermunculan seperti ini, tunas airnya sudah tumbuh tinggi. Nah, untuk efek yang lain dari curah hujan yang tinggi juga mungkin bercak-bercak seperti ini. Nah, seperti ini, tapi ya alhamdulillah ini minim. Juga untuk fusarium dan busuk batang itu sudah tadi juga keliling-keliling itu alhamdulillah ini aman ya Pak Sudani, minim juga. Ya maklumlah ini tanaman sudah cukup umur ya, sekitar 6 bulan lebih ya, 6 bulan lebih lah. Ini sudah memasuki petikan ke-22, besok akan petik ini. Dan obat yang sudah saya gunakan kan ada berbagai macam ya, itu ada untuk layu dan fusarium itu saya menggunakan Abita dulunya. Terus untuk yang lain ada Aza, ada Azov itu untuk bercak daun. Nah juga untuk mengatasi penyakit seperti bercak jamur, bercak bakteri itu saya pakai Aza Azov. Terus itu rutin saya. Dan untuk saat ini karena yang saya bilang tadi ini curah hujannya tidak terduga, nah ini ada yang layu satu tadi kita keliling di OR tapinya. Kita akan menaikkan level pertahanan kita untuk pertahanan dari layu dan juga busuk batang ya Pak Sudani. Obat apa yang akan kita gunakan, terus simak video ini sampai selesai ya Pak Sudani. Oke, yuk cekidot.
ya tempat kita untuk ritual. Ya, tadi kan juga kita sudah sepilkan ya para petani untuk batang-batangnya toko. Itu sebenarnya fokusnya ke tanaman kita kan minim sekali ya. Untuk yang layu kan sudah bisa dilihat dari barisan seperti itu, alhamdulillah tidak ada yang layu. Oke, sambil kita setting-setting pas kali kita akan menggunakan alat spray ini aja. Nah, untuk pengecoran hari ini obatnya tidak terlalu kasar dan kental ya, jadi pakai ini cukup lah. Nah, obat apa yang kita gunakan, yuk simak di sini selengkapnya. Oke, dahulu kita sudah menggunakan Abita ya Mas Gani dari Advansia. Itu bahan aktifnya adalah tembaga habitat ya, itu kita sudah pernah bocorkan dan sudah semprotkan, dan alhamdulillah sampai saat ini penggunaan sekitar rutinan itu saya 10 sampai 14 hari itu wajib masuk habitatnya ya, rolling lah nanti sama yang obat semprot yang lainnya. Itu alhamdulillah sampai saat ini tanaman ini masih seperti yang para sedulur tani lihat ya. Dan untuk saat ini akan kita naikkan obatnya itu ke akop ya Pak Gani, akop. Ini akop ini bahan aktifnya adalah tembaga thiadiazol. Nah, beda ya. Untuk yang Abita ini tembaga habitat, kalau yang akop ini tembaga thiadiazol. Kita akan naikkan menggunakan akop. Yuk kita campurkan obatnya. Oke, seperti biasa kita langsung ambil air itu langsung dari alam ya. Kita isi dulu air. Ya, sudah terisi setengah tangki ini dengan air, lalu kita akan campurkan obatnya ya. Ambil lagi airnya sedikit saja. Ini obatnya ya, akop. Hari ini kita akan menggunakan akop ini dengan takaran 20 mili ya, atau 2 tutup ini. Nah, jangan lupa kocok dahulu ya. Ini karena kalau bahan aktif tembaga itu biasanya mengendap para petani. Jika tidak dikocok dulu nanti tidak tercampur ya. Kocok dulu sampai maksimal lah, semaksimal mungkin ya. Jadi, tadi juga saya kocok-kocok dulu. Oke, ya saja. Oke, seperti inilah tampilannya. Kita tuangkan ya. Nah, warnanya abu-abu kecoklatan, krem lah, terserah Pak Bani. Kita masukkan. Nah, 1. Oke, 2 ya. Kita akan menggunakan 20 mili untuk pengocoran pada pagi hari ini dengan obat akop berbahan aktif tembaga thiadiazol. Cukup 1 obat saja ya Pak Stani, kita usahakan banyak. Kita tuang sini sok kabeh. Oke, kita penuhi tangkinya dengan air. Sudah penuh, kita giring dulu. Jangan lupa dipanjangkan biar jangkauannya lebih panjang.
lebih mudah untuk mengutak atiknya ya. Oke, mari kicor, mari kita ngocor. Nah, ini dia para petani, bisa dilihat ya. Ini untuk tanaman kita yang varietas ori 212 ada yang layu. Terus kita tetap kocorkan ya para petani. Ini supaya apa? Supaya untuk penyakit layunya itu, entah itu fusarium atau buah batang, nah itu tidak menular atau merebah ke tanaman-tanaman di sekitarnya ini ya. Bisa dilihat juga, ini walaupun di sini layu, nah tapi di sekitarnya kan juga alhamdulillah masih aman ya. Oke, itu jangan lupa walaupun sudah mati layu tetap harus dikocor supaya tidak menular ke tetangga-tetangga. Ya, para petani, pengocoran yang kita lakukan ini itu takarannya sekitar atau kurang lebih di antara 150 sampai 200 ml air yang sudah kita campurkan dengan akop tadi ya. Oke, kita lanjut mengocor lagi. Jangan lupa pengocoran itu kita masukkan ke lubang tanamannya ya Pak Petani. Ya, selain akop ini bisa untuk mengatasi tanaman kita yang layu, ini fungsi lain dari akop ini juga bisa sebagai pencegahan untuk busuk batang pada tanaman kita ya Pak Petani. Alhamdulillah ya para petani, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah selesai melakukan pengocoran pada pagi hari ini. Terus tonton video kami, support Klinik Tani TV supaya kita lebih semangat lagi membahas tentang masalah pertanian, mengasihkan tips-tips dan solusi seputar masalah pertanian Anda. Jangan lupa like, share, dan komen di video kami. Cukup sekian untuk hari ini, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.